Halo, kembali lagi bersama saya dengan Kak Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal fisika untuk mandiri ya, Mandiri Uninet tahun 2021. Ini khusus untuk persiapan kalian di tahun 2021 ini nanti. Jadi nanti begini ya, di soalnya ini nanti bisa kita lihat yaitu tentang listrik dinamis. Jadi sebelumnya kakak sudah upload pembahasan soal fisika Mandiri Uninet part pertama. Sekarang kita masuk part kedua ya, nah, bagian kedua gitu ya. Oke, jadi langsung saja kita lihat di soal kita ini. Yang pertama, 3 buah lampu dirangkai dengan sumber tegangan seperti pada gambar di bawah ini. Ternyata daya terdisipasi pada masing-masing lampu adalah sama. Oke, artinya nanti T1 sama dengan T2 sama dengan T3. Kemudian kita anggap aja T ya. Oke. Perbandingan hambatan ketiga lampu itu adalah yang ditanya adalah berapa sih perbandingan R1, R2, dan R3 itu perbandingannya berapa gitu ya. Kalau kita buat nanti perbandingannya itu berapa. Jadi kalau dia seperti ini nanti, nah misalkan ada sumber tegangan seperti ini. Ini kita anggap I total. Jadi I total itu kita anggap I. Jadi ini nanti kalau dia nanti misalkan R1 dan R2 sama, maka ini nanti arus yang di sini adalah setengah I total, kemudian nanti I2 adalah setengah I total juga. Gitu dia ya. Oke, karena di sini tidak disebutkan Tidak disebutkan hambatan lampu R1 dan R2 tidak sama, maka kita anggap aja misalkan arus yang mengalir itu I1 dan I2 sama ya. Oke. Kemudian di sini nanti kita lihat bahwa untuk mencari daya itu rumusnya I kuadrat dikali dengan R. Jadi nanti di sini bisa kita cari kalau R itu T per I kuadrat. Nah, jadi kalau dia nanti mencari R1 berarti T1 per I1 kuadrat ya. Nah, kalau dia R2 berarti T2 per I2 kuadrat. Kalau dia R3 ya, R3 nanti T3 per I3 kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh dia nanti perbandingannya berarti gini dong. Berarti nanti R1 banding R2 sama banding R3 ya. Banding R3 sama dengan apa nih? T1 per I berapa nih? I1 kuadrat ya, banding T2 per I2 kuadrat, T3 banding I3 kuadrat ya. Oke, nah dayanya sama, habiskan aja. Terus dayanya nanti sama ya, habiskan aja itu. Terus kita lanjut lagi nih. Di sini nanti untuk apanya? Untuk I-nya, perhatikan bahwa I itu sama dengan I ya. Jadi nanti I1 berapa nih? I1 setengah I ya. Oke, I1-nya setengah I. Nah, kuadrat ya. Kuadrat banding. Nah, kemudian banding lagi nih. I2 1 per ini setengah I juga. Kemudian yang ini bagian si I3 itu kita anggap I total ya. Nah, I total berarti nanti 1 per I kuadrat. Jadi kita peroleh di sini apa? Kita peroleh dia jadi seperempat I banding ini kuadrat ya. Kemudian ini wait ada yang salah. Seharusnya dia seperempat ya. Oke, kita perbaiki lagi nih. Ini jadi 1 per 1 per 4 I kuadrat banding 1 per 1 per 4 I kuadrat banding 1 per I kuadrat. Nah, jadi kalau di sini kita lanjut R1 banding R2 banding R3, dia nanti kita peroleh ini jadi naik ya 4
4 per I kuadrat banding 4 per I kuadrat banding 1 per I kuadrat. Jadi ini kita eliminasi aja, maka dan nanti dia 4 banding 4 banding 1. Nah kebetulan tidak ada ya 4 banding. Nah sama-sama bagi 4 kita buat. Jadi ini 1, kemudian ini 1, ini jadi 1/4 ya. Kalau kita bagi 4, sama-sama bagi 4 atau kali 1/4, dia nanti seperti ini hasilnya. Jadi nanti jawabannya itu adalah E ya. Oke, jadi nanti R1 banding R2 banding R3 itulah 1 banding 1 banding 1/4. Jadi jawabannya itu adalah E. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di sini nanti kita lihat nih, sifat molekul gas yang berlaku untuk semua jenis gas pada temperatur yang sama adalah, jadi nanti di sini untuk mencari energi kinetik rata-rata itu nanti bisa kita buat 3/2 K dikali T. Nah, jadi nanti kalau suhunya sama, suhu sama, maka nanti energi kinetik rata-ratanya itu sama semua. Nah, sama semua untuk gas. Jadi gini, kalau dia momentum itu kan butuh massa. Jadi kalau dia momentum N dikali V, kalau massanya beda udah beda ya. Kalau padahal ini ditujukan untuk temperatur yang sama. Kemudian kalau ini tadi EK rata-rata itu sama dengan 3/2 kT ya. Kemudian kecepatan rata-rata udah beda lagi tuh. Udah berhubungan dengan apa nanti? Berhubungan dengan perubahan apa ya? Delta X per delta T nanti udah beda itu. Kemudian tenaga potensial juga berhubungan dengan massa dan ketinggiannya, momentum sudut rata-rata juga udah berbeda. Ya. Oke. Jadi nanti yang paling tepat itu adalah energi kinetik rata-rata ya, pada temperatur sama akan sama untuk semua energi kinetik rata-ratanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Sebuah kubus memiliki volume sejati 1000 cm3. Volume kubus tersebut menurut seorang pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap kubus dalam arah sejajar. Salah satu rusuknya adalah, oke, jadi nanti kita perhatikan bahwa ini ada sebuah kubus, kemudian dia misalkan bergerak hanya searah sumbu X saja. Nah, dalam sekali bergerak, dia bergerak searah sumbu X. Jadi nanti sisi bagian sumbu X itu yang akan berkurang. Sedangkan sisi lebar dan tingginya itu tidak berkurang. Jadi nanti kita ambil misalkan yang diketahui di sini Vx-nya itu adalah 0,8 C. Ya. Vx-nya itu adalah 0,8 C. Nah, jadi nanti sisi yang berkurang itu adalah sisi-sisi sumbu searah sumbu X. Jadi nanti Sx sama dengan apa nih? S dikali nanti gamma. Dimana nanti kalau V-nya itu adalah 0,8 C, maka gammanya 0,6. Berarti nanti sisi X sama dengan S dikali 0,6. Berarti 0,6 S ya. Inilah searah sumbu si X. Oke, kemudian di sini nanti sisinya berapa gitu, sisi mula-mula berapa. Jadi nanti perhatikan ya, volumenya itu 1000 ya, 1000 cm3. Nah kalau dia rusuk itu kan sisi pangkat 3 aja volumenya. Nah jadi nanti S sama dengan akar kubik dari 1000, berarti nanti 10 cm. Nah untuk mencari sisi searah sumbu X, kita nanti langsung aja 0,6 dikali 10. Berarti 60 cm gitu, searah sumbu X ya. Nah, inilah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang volumenya berapa? Berarti V aksen sama dengan S dikali Sx gitu ya. Jadi nanti S-nya tadi 10 kali 10 kali 6. Berarti dia 600 cm3.
Arti jawaban yang paling tepat itu adalah E ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 coba kita lihat. Seorang yang berpenglihatan jauh tidak dapat melihat dengan jelas yang berjarak lebih dekat dari. Oke, dikasih tahu di sini titik dekatnya itu adalah 75 cm. Diukur dari mata. Kuat lensa kacamata yang memungkinkan dia dapat membaca dengan jelas pada jarak 25 cm. Berarti nanti di sini titik baca normalnya adalah 25 cm. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah kekuatan lensanya. Jadi mencari kekuatan lensa untuk rabun dekat, dia nanti 100 per SN dikurang 100 per titik dekat. Berarti nanti 100 per 25 dikurang 100 per berapa nih? 75. Nah, ini nanti 100 bagi 25 berapa? 4 dikurang. Nah, ini 100 bagi 25 berapa? 4. 75 bagi 25 berapa? 3 ya. Nanti samakan penyebutnya. Berarti nanti 12 per 3 dikurang 4 per 3. Berarti berapa nih? 8 per 3. Berarti sekitar 2,67 dioptri gitu. Inilah kekuatan lensa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, coba kita lihat. Pada atom hidrogen, elektron yang berpindah dari lintasan jari-jari ke lintasan lebih kecil memancarkan spektrum garis ultraviolet. Hal ini ditemukan pada jadi nanti ada deret spektrum atom hidrogen ya. Atom hidrogen yaitu yang pertama nanti Lyman, kemudian Balmer, kemudian Paschen ya. Oke, Paschen. Ini nanti 1, 2, 3 bracket ya, bracket. Kemudian yang keempat Fun. Nah, jadi nanti kalau dia Lyman itu adalah ultraviolet. Kalau dia Balmer itu nanti cahaya atau sinar tampak yang dihasilkan pada deret ini ya. Kemudian kalau dia Paschen, kemudian bracket, kemudian Fun, itu nanti ini inframerah. Inframerah dekat. Jadi di sini nanti inframerahnya, inframerah. Kemudian ini adalah inframerah jauh. Ya. Atau dinamakan ini inframerah semua gitu. Nah, itu dia. Jadi di sini nanti yang menghasilkan ultraviolet adalah pada deret apa? Pada deret Lyman ya, bukan Balmer. Itu kira-kira. Jadi jawaban yang paling tepat adalah deret Lyman, bukan Balmer ya. Oke. Nah, kalau Balmer tadi apa? Yaitu sinar tampak ya. Nah, itu dia kira-kira. Jadi di sini kita udah tahu ya kejelasan dari untuk soal ini ya. Nah, soal nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita lihat nih, benda A memiliki massa 4 kg dengan kelajuan 2 meter per sekon. Benda B memiliki massa 2 kg dengan kelajuan 4 meter per sekon. Masing-masing benda kemudian menerima gaya sebesar F yang arah berlawanan dengan arah gerak kedua benda sampai masing-masing benda berhenti. Ternyata di bawah ini yang benar adalah Jadi nanti untuk soal ini kita bisa ketahui bahwa di sini kita buat misalkan N1 atau massa si A itu adalah 4 kg. Kemudian kecepatan awalnya itu adalah 2 meter per sekon. Kemudian massa kedua itu adalah berapa? 2 kg. Kemudian V0-nya itu adalah 4 meter per sekon. Kemudian nanti F1 sama dengan F2 sebesar F ya. Jadi nanti yang pertama
Kalau mencari jarak itu nanti dihubungkan dengan percepatan. Jadi cari dulu percepatan yang pertama. Berarti nanti dia F1 per N1. Berarti berapa nih? Berapa yuk? F per 4 ya. Nah, inilah dia percepatan yang pertama. Nah, di sini kan dia sampai berhenti. Ini artinya perlambatan kita buat. Nah, A-nya nanti negatif. Kemudian A2 juga F1 per N, bukannya, berarti F2 per N2. Berarti F2 berapa? F2 itu adalah F, N2 adalah 2. Ini juga diterlambat. Nah, jadi nanti untuk mencari jarak itu rumusnya VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A gitu. Dimana nanti VT-nya sama-sama 0 ya. Nah, VT untuk si benda pertama 0, VT untuk benda kedua juga 0. Jadi kalau kita ingin mencari S1, maka kita buat aja VT untuk S1 kan 0 dikurang kecepatan awalnya berapa? 2 kuadrat per 2 dikali minus F per 4 ya. Oke, berarti kita peroleh nanti S1-nya berapa nih? Ini minus 4 per minus F per 2. Berarti nanti dia ini jadi 8 per F ya. Kemudian kalau mencari S2 berarti nanti VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A juga. Berarti nanti ini 0 kuadrat dikurang berapa nih? 4 kuadrat per 2 dikali minus berapa? Minus F per 2. Berarti kita peroleh nanti minus 16 per ini ya, per F, karena 2-nya mati ke sini. Kemudian nanti dapat kita 16 per F. Jadi inilah S2-nya. Jadi nanti perbandingannya di sini yaitu apa? S1 sama dengan setengah dari S2 ya. Nah, gitu dia. S1 sama dengan setengah S2. Kalau ini jadi 8, atau bisa juga S2 sama dengan 2S1 gitu. Atau kita ambil kesimpulan SD sama dengan 2SA. Gitu dia. Jadi kita lihat nih, bagian A katanya kedua benda menempuh jarak yang sama, salah. Benda A menempuh jarak 2 kali lebih jauh dari benda B, salah. Benda B menempuh jarak 2 kali lebih jauh dari benda A, ya benar ya, bukan salah, tapi benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C ya. Oke. Inilah dia. Kita lanjut ke soal nomor berapa nih? Kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Oke. Coba kita lihat soal nomor 7 ini. Nah, di sini katanya apa? Mobil polisi dengan laju berapa nih? Mobil polisi dengan laju 144 km per jam mengejar penjahat yang naik sepeda motor dengan laju 108 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1200 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi sirine mobil polisi yang didengar oleh penjahat adalah berapa? Oke, jadi di sini nanti dikasih tahu kecepatan sumber itu adalah 144 km per jam. Nah, kalau kita konversi nanti ke mana ini? Ke meter per sekon, dia jadi 144 kali 36 per bukan 36 ya, tapi kali 10 per 36 meter per sekon. Jadi kita peroleh dia 40 meter per sekon. Kemudian nanti di sini adalah kecepatan VT ya. VT berapa nih? 108 km per jam. Jadi kalau kita ubah ke meter per sekon, dia 108 kali 10 per 36 ya, 108 kali 10 per 36 meter per sekon. Maka kita peroleh dia 25 meter per sekon. 25 atau 30 nih? Dia 30 ya, 30 meter per sekon. Kemudian frekuensi yang didengar oleh bukan didengar ya, tetapi yang dihasilkan
itu adalah 1200 Hz. Yang ditanya adalah apa? Yang ditanya adalah frekuensi yang didengar oleh sepeda motor. Jadi nanti Ft sama dengan Vu dikurang nanti Vt per Vu dikurang Vs dikali dengan Fs. Nah, kenapa dikurang Vt-nya? Karena nanti si sepeda motor itu menjauhi si sumber, sedangkan si sumber mendekati si sepeda motor ya. Jadi kita buat 340 dikurang berapa nih? Dikurang 40 per 300 weight. Ada yang salah nggak ya? Oh, kayaknya kebalik nih. 340 dikurang 30 per 340 dikurang 40 dikali dengan 1200. Jadi ini 310 per 300 ya, dikali 1200. Jadi tinggal kita matikan, hasilnya adalah 310 dikali berapa nih? Dikali 4 ya. Jadi nanti 1240 Hz. Nah, inilah jawabannya. Jadi kita peroleh jawabannya di sini adalah si A. Kita lanjut lagi nih ke soal nomor 8 ya. Nah, katanya tuh gini, sebuah alternator mempunyai hambatan dalam. Oke, dikasih tahu katanya hambatan dalamnya itu adalah 0,9 ohm. Batas ukur maksimumnya itu adalah, oke, ini batas ukur lama ya. DTL itu nanti 100 mA atau 0,1 ampere. Kemudian, agar alternator dapat digunakan untuk mengukur arus 1 ampere, maka I batas ukur baru. Batas ukur baru berarti kita buat ini. DUD juga bisa, ini DUL ini bisa ya. Nah, jadi nanti kita peroleh dia 1 ampere. Kemudian yang ditanya itu adalah, maka pada alternator perlu dipasang resistor sebesar berapa? Nah, yang ditanya adalah resistor Sun-nya berapa. Nah, untuk mencari resistor Sun itu nanti hambatan dalam per N dikurang 1. Berarti 0,9 per N itu nanti berapa? 1 per 0,1 dikurang 1 ya. Jadi 0,9 per 10 dikurang 1. Berarti 0,9 per 9. Hasilnya nanti 0,1 ohm ya. 0,1 ohm. Jadi di sini kita peroleh nanti dia hambatannya dirangkai seri. Hambatan dirangkai seri atau paralel nih? Kalau untuk alternator dirangkai paralel ya. Jadi nanti ini hambatannya dirangkai paralel. Ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kita lihat nih soal nomor 9. Suatu berkas cahaya tak terpolarisasi merambat pada arah sumbu X menuju ke sebuah polarisator yang mampu memisahkan berkas datang menjadi dua berkas, yaitu berkas A terpolarisasi hanya searah sumbu Z dan berkas B yang terpolarisasi pada arah sumbu Y. Berkas cahaya kemudian dilewatkan lagi ke polarisator kedua dengan orientasi yang sama dengan polarisator pertama. Berapa persen perubahan intensitas D setelah lewat polarisator kedua? Oke. Jadi nanti kita lihat nih ya, katanya ada dua buah polarisator. Kemudian kita anggap ada masuk intensitas awal I0. Kemudian nanti dilewati polarisator pertama, maka kita peroleh I1-nya itu adalah setengah I0. Nah, sedangkan I2-nya itu adalah setengah I0 cos theta. Jika misalkan sudutnya ini, sudut polarisator itu tidak berubah, maka nanti kita peroleh sudutnya itu tetanya adalah 0 derajat. Maka di sini cos 0 derajat itu sama dengan 1 ya. Oke, jadi katanya begini,
berkas cahaya kemudian dilewatkan lagi ke polarisator kedua dengan orientasi yang sama dengan polarisator pertama. Berapa persen perubahan intensitas berkas D setelah lewat polarisator kedua katanya. Oke, jadi nanti di sini bisa kita perhatikan. Jadi nanti kita peroleh ya. Kita peroleh nanti dia langsung saja ya, bahwa nanti I2 nanti sama dengan setengah I0 dikali 1 gitu. Jadi nanti I2 sama dengan setengah I0. Jadi kalau kita bandingkan yang terpolarisasi itu adalah, kita bandingkan aja yang terpolarisasi I2 per I0. Jadi nanti setengah I0 per I0. Ini berapa? Setengah. Jadi setengah ini sama dengan 50% gitu. Ya. Jadi jawaban yang mengarah adalah si C ya. Oke. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Iya. Katanya begini, nomor 10 itu adalah sebuah pompa air dengan luas penampang pipa sebesar 75 cm². Oke, dikasih tahu di sini A-nya itu adalah 75 cm². Ini sama aja dengan 75 dikali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat ya. Kemudian ingin digunakan untuk memompa air dari kedalaman hanya berapa? 8 meter. Ambillah percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jika pada saat memompa timbul gaya gesekan. Oke, di sini ada gaya gesekannya 20 Newton. Sedangkan gesekan-gesekan lainnya diabaikan, maka gaya minimum yang diperlukan untuk memompa adalah sebesar, yang ditanya adalah F min ya. Oke, jadi di sini nanti terjadi namanya rotasi. Jadi nanti titik tumpunya di sini ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu berapa sih gaya yang diperlukan untuk menarik sebuah pompa ini. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu tekanannya, yaitu menggunakan rho GH. Di mana nanti massa jenis air itu adalah 1000 ya, kali 10 dikali 8. Berarti ini 8 dikali 10 pangkat 4 apa nih? Newton per meter kuadrat. Sekarang cari F-nya. F sama dengan P dikali dengan A ya. Berarti nanti T-nya berapa? 8 kali 10 pangkat 4 dikali A-nya berapa? 75 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi ini 8 kali 75 berapa? 8 dikali 75 adalah 600 ya. Kira-kira berapa ya? Kira-kira nanti itu adalah 600 ya. 600 Newton. Kemudian nanti F yang terjadi pada apa nih? Pada tarikan pompa itu adalah F totalnya kita jumlahkan, dia nanti F akibat kedalaman ditambah dengan gaya gesek, berarti 600 ditambah 20. Berarti 620 nih Newton. Kemudian ingat, di sini nanti terjadi yang namanya rotasi. Berarti nanti torsi di kiri itu sama dengan torsi kanan. Nah, torsi di kiri adalah F total itu, sedangkan torsi kanan ini adalah yang kita perlukan ya, gaya untuk mengangkat si pompa. Jadi nanti di sini F total dikali nanti dengan lengannya yang di kiri, kemudian F dikali dengan lengan di kanan. Berarti di sini kita buat 620 dikali 0,2 sama dengan berapa nih? F dikali 1 ya. Berarti nanti di sini 62 kali 2 sama dengan F. Berarti nanti F-nya berapa? 124 Newton gitu. Nah, jadi jawabannya itu adalah A ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Nah, kita lihat nih nomor 11.
Bola dengan massa 1 gram dan bermuatan, oke, dikasih tahu di sini massanya berapa. Massa bola ya 1 gram. 1 dikali 10 pangkat minus 3 kg. Dan bermuatan 10 pangkat minus 6. Oke, Q-nya itu adalah 10 pangkat minus 6 kolom. Dilepaskan pada ketinggian hanya berapa? H ini bisa kita anggap S juga ya. Jadi nanti dia sama dengan 20 meter. Kemudian di atas permukaan bumi dalam medan listrik yang seragam. E-nya itu adalah 3 dikali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Ini arahnya ke atas ya. Arah ke atas. Nah, ada yang kurang di soal kita ini. Dia nanti arahnya ke atas. Ini ke atas arahnya. Percepatan gravitasi katanya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Setelah bergerak sejauh 10 meter, dari keadaan diam, bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan. Oke, dia katanya bergerak sejauh 10 meter. Yang ditanya itu adalah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatannya sekarang berapa gitu. Nah, jadi ini katanya bergerak ya. Ini katanya jarak yang ditempuh gitu. Si 10 meter ini adalah jarak yang ditempuh, sedangkan ketinggiannya itu adalah si 20 meter. Jadi ini nggak usah kita anggap sama dengan S. Ternyata udah ada jarak yang ditempuh ya. Oke. Jadi kalau dia kondisinya seperti itu nanti, jika arah medannya itu adalah ke atas, maka kalau kita gambarkan muatannya, dia nanti dalam posisi seperti ini. Gaya beratnya itu adalah ke bawah, sedangkan gaya kolom itu ke atas. Kemudian di sini nanti akan terjadi yang namanya percepatan, ya. Percepatannya nanti kemana? Ke atas atau ke bawah? Jadi kita anggap aja sigma F-nya sama dengan N dikali A. Ke atas kita buat positif, ke bawah kita buat negatif, maka kita peroleh dia nanti ini Q dikali E ya, dikurang M dikali G sama dengan N dikali A. Jadi nanti Q-nya berapa? 10 pangkat minus 6 dikali 3 dikali 10 pangkat 4 dikurang 10 pangkat minus 3 dikali 10 sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali A. Jadi di sini kita peroleh 3 kali 10 pangkat minus 2 dikurang 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 3. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 10 pangkat minus 3 dikali A. Jadi A-nya itu sama dengan berapa? A-nya sama dengan 20 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah kecepatan akhirnya berapa? V0 dikali A dikali T. Ternyata waktunya nggak ada, maka kita gunakan rumus yang kedua. Vt sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, dia kan awalnya misalkan ini diam ya. Diam atau bergerak? Awalnya diam ya, kita anggap. Berarti nanti ya dari keadaan diam ternyata, maka ini 0. Vt kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali berapa nih? 20 dikali 10. Berarti Vt kuadrat sama dengan 400. Jadi Vt-nya nanti akar dari 400 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah, dan arahnya kemana? Arahnya nanti ke atas. Kenapa? Karena A-nya positif. Dimana tadi kita anggap bahwa Fc itu ke atas itu adalah positif. Kalau dapat kita positif berarti arahnya ke atas gitu ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Oke. Nah, di soal kita ini katanya begini. Balok bermassa 2N diletakkan di atas bidang miring yang koefisien gesekan statisnya nu 2. Dan dihubungkan dengan benda lain bermassa N melalui katrol licin dengan memakai tali yang massanya diabaikan seperti gambar di bawah ini. Kemiringan bidang dapat diatur jika theta diterbesar, maka pada saat mencapai sudut
theta maksimum balok dalam keadaan hampir meluncur. Pada keadaan ini berlaku hubungan iya. Jadi kalau dia masih akan bergerak itu masih diam ya. Berarti sigma F-nya masih 0. Nah, perhatikan di sini bahwa gaya yang bekerja di sini adalah 2N dikali G dikali sin alfa. Kemudian nanti ada gaya geseknya ke sini ya. Gaya geseknya di sini nanti nu dikali 2M dikali G dikali cos gamma. Gamma atau C ini? C ya, bukan apa tadi? Nu dikali 2N dikali G dikali cos C. Kemudian di sini ada gaya berat W. Nah, jadi nanti di sini berlaku rumus bahwa sigma F itu sama dengan 0. Nah, kita peroleh di sini, anggap aja gaya yang searah dengan 2N itu adalah positif. Maka kita buat nanti 2NG dikali sin ya. Dikali sin C dikurang nu dikali 2M dikali G dikali cos C dikurang NG sama dengan 0. Jadi nanti tinggal kita pindahkan aja. 2NG dikali sin alfa sama dengan 2 mu dikali NG dikali cos alfa ditambah nanti NG. Sama-sama matikan NG-nya habis. Maka nanti 2 sin alfa sama dengan 2 dikali nu ya. 2 nu dikali cos alfa tambah 1 nih. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah apa nih? Jawaban yang paling tepat adalah si apa ya? Si A. Nah, ini nanti anggap dia maksimum. Anggap maksimum. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor berapa nih? Nomor 13. Oke. Jadi nomor 13 ini katanya begini. Karena dapat merangkap udara di dalamnya, sekam padi biasa digunakan sebagai pelindung es agar tidak mencair. Ya, ini benar ya. Daya hantar kalor sekam padi jauh lebih rendah daripada daya hantar kalor udara. Ya, benar juga, berhubungan. Berarti jawabannya itu adalah A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Ya, soal nomor 14 katanya gimana? Sebuah transformator step up menaikkan tegangan 200 volt menjadi 1000 volt. Jika daya keluarannya sebesar 20 watt, efisiensinya 80% dan jumlah lilitan primernya 400 lilitan, maka oke, di sini katanya diketahui tegangan primernya itu adalah 200 volt. Kemudian tegangan sekundernya adalah 1000 volt. Jika daya keluarannya sebesar berapa nih? TS ya. 20 watt. Efisiensinya berapa? 80%. Jumlah lilitan primernya itu adalah NT ya. 400. Yang ditanya itu adalah apa? Yang ditanya kuat arus primernya berapa? Oke. Jadi nanti di sini untuk menentukan lilitan sekundernya bu aja. VT per VS sama dengan NT per NS. Jadi kita buat nih, ini VT-nya 200 per 1000. NT-nya berapa? NT-nya nanti 400 per NS ya. Ini sama-sama matikan, jadi NS sama dengan 4000 per 2. Berarti dia nanti dapat kita 2000 lilitan. Nah, berarti jawaban nomor 4 atau opsi nomor 4 itu benar ya. Oke, berarti nomor 2 pasti benar dong. Langsung kita cek aja nomor nomor 3. Jadi nanti di sini nomor 3 daya masukannya berapa? Oke, perhatikan nih. Kalau untuk mencari daya keluaran itu nanti T bukan ya. Sorry. Kalau mencari efisiensi itu nanti T sekunder
per T trimmer dikali dengan 100%. Jadi nanti daya keluaran itu adalah TS, kemudian daya masukan itulah VT. Berarti di sini kita peroleh nanti TT sama dengan TS per efisiensi dikali 100%. TS-nya berapa? 20 per 80% dikali 100% ya. Matikan persennya. Kemudian kita buat lagi nih. Jadi 2000 ya per 80. Matikan, ini habis. Berarti 200 per 8. Sama-sama bagi 2 dulu ya. Berarti 100 per 4. Berarti 25 watt. Nah, option nomor 3 udah salah. Maka nomor 1 juga salah. Bagaimana sih buktinya? Nah, dari sini aja. T trimmer kan 25, sedangkan T sekundernya berapa? 100. Berarti nanti VT dikali IT sama dengan 25. Berarti nanti IT sama dengan 25 per 100. Berarti berapa nih? Sekitar 0,25 ampere. Sedangkan di sini jawabannya berapa? 0,08 ampere. Salah ya. Berarti jawabannya itu adalah 2 dan 4. Jawaban yang paling tepat itu adalah D atau C? C ya. Jawabannya adalah C. Nah, ini dia. Kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, nomor 15 katanya begini, sintangan gelombang yang merambat ke arah sumbu X dinyatakan oleh persamaan berikut. Y sama dengan 2 sin 0,2 V kemudian dikali X per 5 dikurang 20 T ya. Kalau kita masukkan si 0,2 V nya ke dalam kurung, maka kita peroleh 2 sin berapa nih? 0,2 V per 5X ya, dikurang 4 VT. Jadi di sini kita peroleh omeganya itu adalah 0,2 V per 5. Berarti frekuensinya nanti omega per 2 V. Berarti kita peroleh 0,2 weight ya. 0,2 berapa nih? 0,2 V per 5 ya. Per 2 V. Jadi kita peroleh nanti di sini dia ini enggak kebalik ya. Enggak ya. Oke, kita lanjut nih. Ini kayaknya ada kesalahan. Dimana nanti omeganya seharusnya 4V ya. Ini dia omeganya, sedangkan K-nya itu baru. K-nya nanti 0,2 V per 5 per meter. Yang dekat dengan T itu nanti omega, sedangkan yang dekat dengan X itu adalah si K ya. Oke, berarti ini 4 V ya. Berarti kita peroleh frekuensinya adalah 2 Hz. Berarti nomor 1 itu adalah benar. Nomor 3 pasti benar nih. Kita cek ya. Berarti omega per K. Berarti nanti di sini 4V per 0,2 V per 5. Berarti kita peroleh di sini nanti 4V dikali 5 per 0,2 V. Berarti 20V per 0,2 ya. Berarti ini mati. Berarti 200 per 2 sama dengan 100 cm per sekon. Ini sama dengan 1 meter per sekon. Ya, nomor 1 dan 3 benar. Kita cek nomor 2. Oke, mencari panjang gelombang itu nanti 2V per K ya. Berarti nanti 2V per berapa nih? 0,2 V per 5. Nah, ini kan jadi 10V per 0,2 V. Matikan berarti nanti 100 per 2 berarti 50 cm. Kemudian dia nanti sefase jika jarak antar dua titik
itu adalah kelipatan dari apa? 50 cm. Nah, jadi biasanya itu kalau nggak 100 berarti 150, kalau nggak 200 ya. Pokoknya kelipatan 50 cm. Jadi option nomor 4 ini dia salah. Kenapa? Dia nanti dibuat jaraknya adalah 125 cm. Seharusnya dia sefase di saat jarak kedua titik itu adalah 150, 100 atau 50. Jadi salah ya. Kemudian panjang gelombangnya benar 50 cm. Ya, jadi jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya mengarah ke A. Ya. Demikian penjelasan dari kakak untuk pembahasan soal fisika mandiri Uninet bagian kedua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dari video-video pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.